yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, shorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat, sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, alhamdulillah naltaqi marratan saniyatan liajli ta'allumil lughatil arabiyyah fi hadhil lailah, liajli ta'allumi darsis sharf wat tasrif. Wa qabla dukhulina ila darsina fi hadhil lailah wa qabla istimrarina fi ta'allumina fi hadhil munasabah, hayya bina nad'ullah ta'ala awalan. Ada di antara kita yang mungkin sedang sakit, seperti Ibu Hajbi, beliau sedang tidak sehat. Kita juga doakan semoga beliau segera Allah anugerahkan kesembuhan. Juga barangkali ada di antara kita yang lain yang sekarang tidak bersama kita, yang mungkin sedang sakit, atau juga mungkin keluarganya, orang tuanya, saudaranya, pasangannya, atau anak keturunannya, siapapun. Semuanya sakit di antara kita dan mereka, Allah anugerahkan kesembuhan yang segera dengan sebaik-baiknya. Yang sedang sulit, semoga Allah anugerahkan kemudahan. Yang sedang sempit, Allah berikan kelapangan. Yang sedang ditimpa masalah dan musibah, Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya. Semoga apapun yang terbaik untuk kita menurut Allah, semuanya terjadi untuk kita semuanya, dan semua kebaikan untuk kita semuanya, kebajikan, keberkahan, keselamatan, penjagaan, pelindungan, kebahagiaan, kesejahteraan, kemakmuran, dan sebagainya yang terbaik untuk kita dan mereka semuanya. Lana wa li azwajina wa auladina wa walidaina wa ikhwanina wa akhwatina wa amamina wa amatina wa asatidina wa ustadatina wa man ahabbana wa man ahsana ilaina wa man rahimana jami'an. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi sirri ummil Qur'an wa barakatiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apalagi pada malam hari ini. Terakhir kita sudah belajar sampai bahasan tentang tasrif lugawi fi'il madhi untuk fi'il majhul, fi'il rumpun 3, mazid wazan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 sudah selesai. Terakhir kemarin kita sudah bahas tentang mazid untuk wazan 6, 7, dan 8.
udah selesai. Ya, ini kata misalnya istaqoma menjadi ustuqima, kemudian ustuqima kita tasrifkan secara lugawi menjadi ustuqimtu, ustuqimta, ustuqima, ustuqimtu, ustuqimti, ustuqimat, ustuqimna, ustuqimtuma, ustuqima, ustuqimna, ustuqimtuma, ustuqimata, ustuqimna, ustuqimtum, ustuqimu, ustuqimna, ustuqimtunna, ustuqimna. Ini sudah selesai. Nah, malam hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita dengan membahas, mempelajari, memahami, mengerti, menguasai, dan sekaligus berlatih tasrif lugawi fi'il madhi untuk fi'il majhul, fi'il rumpun 4. Tasrif lugawi fi'il madhi majhul untuk fi'il rumpun 4, yakni yang terdiri dari wazan 10, wazan 11, dan wazan 12. Dan malam hari ini kita akan mulai dari sulasi mujarrad terlebih dahulu. Dan untuk mengkonkretkan bahasan kita, saya akan bukakan screen terlebih dahulu. Saya akan buka screen dan akan saya tuliskan tentang fi'il rumpun 4. Baik, hari ini adalah hari Senin ya. Tanggal bulan 13 Mei ya, 13 Mei 2024. Nah, kita akan belajar tentang fi'il rumpun 4. Fi'il rumpun 4. Fi'il rumpun 4. Dan saya akan mulai dari wazan 10, kemudian wazan 11, dan berikutnya wazan 12. Contoh fi'il dari wazan 10, misalnya kata roja. Roja. Nah, mudhari dari roja kita sudah tahu ya, tapi akan saya tuliskan. Meskipun Bapak Ibu sudah tahu, sudah hafal, untuk mengingatkan terus. Roja yarju, amarnya adalah urju. Nahinya la tarju. La tarju. Ini wazan 10. Rumpun 4 wazan 10. Lalu wazan 11, misalnya kata Roma. Roma wazan 11. Nah, fi'il mudhari'nya adalah yarmi. Irmi, la tarmi. Amarnya? Irmi. Nahi? La tarmi. La tarmi. Ya, alhamdulillah. Terus wazan 12, wazan terakhir. Contohnya kata nasia. Nasia yansi. Nasia, mudhari'nya apa? Yansa. Yansa. Oh, yansa. Yansa wazan 12 ia. Nasia si, yansa sa. Jadi ia. Beda dengan wazan 11. Wazan 11 Roma yarmi, aayai. Sedangkan wazan 12 nasia yansa, ia. Nasia yansa. Amarnya? Insa. Insa. Nahi? La tansa. Tansa. Nah, sengaja terus kita ucapkan fi'il-fi'il yang sering kita dengar, yang sering kita sampaikan sebelum ini. Tasrif istilahian dari madhi, mudhari, amar, nahi dimulai dari mujarrad agar memori kita semakin kuat tentang perubahan kata atau tasrif dari madhi ke mudhari, amar, dan nahi. Setiap kita menyebutkan sebuah fi'il madhi, maka pikiran kita dan lisan kita usahakan untuk mengucapkan tasrif istilahinya dari madhi ke mudhari, amar, dan nahi. Selalu begitu. Agar apa? Agar kita semakin biasa, semakin terbiasa, semakin capable ya, semakin mahir, terampil
dalam mengucapkan tasrif istilahi dari semua fi'il madhi, apapun rumpunnya, apapun wazannya. Nah, baik. Ini adalah fi'il-fi'il yang tergabung dalam rumpun 4, wazan 10, 11, dan 12. Ini muka surat yang pertama. Nah, kita lanjutkan. Hari ini kita masih membahas tentang fi'il madhi. Kita akan belajar dan sekaligus membahas tentang fi'il madhi, tetapi diubah menjadi majhul. Nah, kita fokus pada fi'il madhinya. Maka silakan Bapak Ibu lihat, di sini ada kata roja, ada kata roma, ada kata nasia. Fi'il madhinya kita perhatikan, kita simak lebih khusus. Nah, sekarang kita ambil kata roja, disimpan di sebelah kiri. Roja. Roja ini hurufnya adalah ro, jim, dan alif. Alif ini ada pada fa fi'il. Alif ini ada pada lam fi'il. Jadi wazan 10 ini lam fi'ilnya terbuat dari alif. Dan sebagaimana kita tahu alif pada fi'il wazan 10, alifnya semula adalah wawu. Roja menjadi rojawa. Nah, roja asalnya rojawa. Nah, lalu dari kata rojawa kita ubah menjadi majhul. Rojawa majhulnya adalah rujiwa. Rujiwa. Nah, sekarang kita lihat rujiwa, di sini ada huruf wawu harokat fathah, dan sebelum wawu ada huruf yang berharokat kasroh. Sedangkan kita tahu kasroh itu pasangannya bukan dengan wawu, tapi dengan huruf ya. Maka dari kata rujiwa berubah menjadi Rujia. 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 Kalau sebelum ya-nya harokat kasroh, maka huruf ya-nya diharokati fathah. Tetapi kalau sebelum ya-nya itu fathah, maka ya-nya tidak berharokat. Seperti masya, roma. Roma itu kan huruf lampilnya ya. Tetapi sebelum lampilnya, sebelum huruf ya itu fathah, maka ya-nya tidak dibaca harokatnya, tetapi memanjangkan sehingga menjadi alif maksuroh. Roma, masya, gowa, nawa, kawa, dan lain-lain. Tetapi kalau huruf ya itu diawali oleh huruf yang berharokat kasroh, maka huruf ya itu diharokati fathah. Itulah sebabnya menjadi rujia, bukan ruji. Jadi saya ulangi, kata roja semula adalah rojawa. Kemudian kata rojawa kita ubah menjadi majhul, menjadi rujiwa. Nah, kemudian kita lihat ini ada huruf wawu berharokat fathah, sedangkan sebelum wawu ada huruf yang berharokat kasroh, ji. Nah, kasroh itu pasangannya bukan huruf wawu, tetapi ya. Oleh karena itu, dari kata rujiwa, wawunya ditukar menjadi ya, diganti menjadi ya, sehingga dari rujiwa menjadi rujia. Oleh karena itu, majhul dari kata roja adalah rujia. Jadi ini yang digunakan. Dari kata roja menjadi rujia. Ini untuk wazan 10. Kemudian untuk wazan 11, roma. Nah, roma semula dari kata romaya. Romaya. Nah, kalau romaya ini sudah mudah karena huruf terakhirnya sudah kita lihat ada huruf ya. Makanya romaya kita majulkan, tinggal diubah menjadi rumia. Harokatnya rumia. Nah, sehingga cukup 3 proses aja dari roma, romaya, rumia. Sedangkan kalau roja ada 4 proses, ada 4 tahapan, ada 4 tangga, 4 stage. Roja, rojawa, rujiwa, rujia. Ada 4 tahapan, ada 4 proses ya, 4 anak tangga, stair. Nah, sedangkan roma cukup ada 3 tahapan saja, roma, romaya, rumia. Nah, ini berarti rumia majulnya. Ini wazan 11. Nah, sedangkan wazan 12, nasia. Iya. Memang aslinya nasia, tidak ada yang berubah, tidak ada yang ditukar, sehingga nasia tinggal kita ubah menjadi majhul, maka nasia menjadi nusia. Tuh. Nah, wazan 12 cukup hanya 2 proses, 2 tahap.
nasia menjadi nusia. Sebab majhul itu polanya kalau fi'il madhi adalah UIA. Huruf pertamanya dhammah dan huruf ain fi'ilnya kasroh. Huruf pertamanya adalah nun, maka menjadi nu. Ain fi'ilnya adalah huruf sin, dikasrohkan, maka nusi. Sedangkan lam fi'il untuk madhi selalu fathah, kecuali kalau alif maksuroh. Fathahnya tidak dibaca kalau alif maksuroh. Jadi dari kata nasia menjadi nusia. Saya ulangi lagi kesimpulannya. Wazan 10 kata roja, asalnya rojawa. Kita majhulkan menjadi rujiwa. Kemudian baru ditukar menjadi ya sehingga menjadi rujia. Roma ada 3 tahapan. Dari Roma asalnya adalah romaya. Kemudian dari romaya menjadi rumia. Sedangkan wazan 12 nasia ketika dimajhulkan langsung menjadi nusia. Untuk wazan 12 cukup dengan 2 tahap, dengan 2 proses. Nah, ini fi'il madhi majhul dari rumpun 4 wazan 10, 11 dan 12. Nah, sekarang kita akan coba membahas sekaligus berlatih bagaimana cara mentasrif secara lugawi dari fi'il majhul. Dari fi'il majhul wazan 10, wazan 10, wazan 10 rujia, wazan 11 rumia, dan wazan 12 nusia. Nah, ini akan kita pelajari pada malam hari ini. Nah, berikutnya akan saya buka muka surat berikutnya, halaman atau muka surat 2. Baik. Saya akan tuliskan. Kata roja majhulnya adalah rujia. Langsung saya tulis rujia. Prosesnya sudah tadi dibahas di muka surat yang pertama, halaman pertama. Ini wazan 10. Kemudian wazan 11 tadi kata Roma. Roma ya. Roma menjadi Rumia. rumia. Lalu wazan 12 kata apa tadi? Nasia. Nasia. Menjadi majhulnya Iya. nusia. Oke. Nah, Bapak Ibu, roja, Roma, nasia, kalau kita lihat maklumnya berbeda-beda. Roja, ro, jim, alif. Lampilnya berupa alif. Alif semula dari wawu asalnya. Roma, ro, mim, ya. Atau alif maksuroh. Itu wazan 11. Wazan 11 lampilnya adalah alif maksuroh. Wazan 10 lampilnya adalah alif yang berasal dari ya, yang berasal dari wawu. Roja wazan 10 lampilnya berupa alif yang berasal dari wawu. Kemudian wazan 12 nasia lampilnya berupa ya berharokat fathah dan ain fi'ilnya kasroh. Roja, Roma, nasia berbeda. Wazan 10, wazan 11 dan wazan 12 berbeda pada saat maklum. Rumpun 4 ini yang terdiri dari wazan 10, 11, dan 12 ini meskipun sama-sama rumpun 4 tetapi maklumnya berbeza. Tetapi lihat pada saat ketiganya kita majhulkan menjadi sama. Roja rujia, Roma rumia, nasia nusia tidak berbeda. Huruf lampilnya berupa ya fathah, ya, dan huruf ain fi'ilnya kasroh semuanya. Rujia ji, rumia mi, nusia si. Ain fi'ilnya sama-sama kasroh. Jadi tidak berbeda antara wazan 10, 11 dan 12 pada saat dimajhulkan. Nah, karena wazan 10, 11 dan 12 ini pada saat dimajhulkan menjadi sama, maka ketika rujia, rumia, nusia ditasrif secara lugawi menjadi sama juga, tidak berbeda. Oleh karena itu, untuk sampel, untuk contoh, untuk misal, kita akan ambil salah satu dari ketiganya, tidak masalah kata apapun. Mau rujia boleh, rumia boleh, nusia boleh. Nah, baik, saya akan ambil kata yang kedua, yang tengah-tengah, yakni dari kata Roma.
Roma menjadi rumia. Saya akan tuliskan. Dimulai dari kata dari domir ana ya. Roma, rumia. Nah, domir ana rumia menjadi rumi itu. Rumi itu. Rumita. Rumia. Rumi itu. Rumiti. Rumiat. Lalu rumina. Rumituma. Rumia. Rumina. Rumituma. Rumiata. Rumiata. Ini baru musana ya. Space-nya sudah habis. Saya akan berpindah pada muka surat ketiga. Oke. Saya akan kembali tuliskan dari awal. Rumi itu. Rumi itu. Rumita. Rumia. Kemudian Rumi itu. Rumiti. Rumiat. Rumiat. Ini mufrad. Musananya rumina. Rumituma. Rumia. Rumina. Rumituma. Rumiata. Rumiata. Ini musanna. Yang jamannya rumina. Rumitum. Nah, untuk hum bagaimana? Baik. Untuk hum semula adalah rumiyu. Semula adalah rumiyu. Hum dari kata rumia semula adalah rumiyu. Tetapi lihat Bapak Ibu, ini ada dua huruf ya dan wawu. Dua-duanya adalah huruf ilat. Rumiyu. Ya huruf ilat, huruf ilat kan? Nah, pada saat ada dua huruf ilat bertemu, maka huruf ilat yang pertama yang merupakan lam fi'il dari sebuah fi'il. Rumiyu, ya ini kan lam fi'il dari kata rumia. Nah, ketika lam fi'il berupa huruf ya ini bertemu dengan huruf ilat yang lainnya, yakni wawu, maka huruf ya yang merupakan lam fi'il itu harus dibuang. Makanya rumiyu huruf ya-nya dibuang. Maka menjadi rumiyu. Rumiyu, yu dibuang maka menjadi rumiyu. Nah, membaca rumiyu itu merepotkan, menyulitkan. Sebab kita lihat di sini ada wawu sukun. Wawu sukun itu pasangannya bukan dengan kasroh. Kasroh pasangannya dengan ya sukun. Nah, sedangkan wawu sukun pasangannya ada dengan domah. Sehingga dari kata rumiyu, maka harokat kasroh pada mim ini ditukar atau dipindahkan menjadi domah. Sehingga menjadi rumu. Tuh. Rumu. Bukan rumiyu, tetapi menjadi rumu. Tetapi prosesnya memang dari sini dulu. Dari rumiyu, lalu rumiyu, kemudian menjadi rumu. Nah, gitu ya. Nah, sekarang saya akan hapus tahapannya, prosesnya saya hapus. Dan saya langsung tuliskan yang sebenarnya, yang akhirnya. Dari kata rumina, rumitum untuk hum adalah rumu. Sama dengan rodia ketika hum adalah rodiu, kemudian menjadi rodiu, lalu menjadi rodu. Nah, rumia menjadi rumu.
Kemudian untuk muannasnya rumina. Rumina, rumitunna, rumitunna. Nah, hunna sama dengan nahnu, hanya naknya dipendekkan. Jadi menjadi rumina. Sudah selesai. Nah, sekarang kita coba pahami ya. Apa makna dari kata rumi itu? Baik. Sebelumnya kita kembalikan dulu kepada maklum. Rumia dari kata Roma. Roma apa artinya Roma? Lempar. Melempar. Melempar ya. Roma melempar. Berarti kalau rumia apa artinya? Dilempar. Dilempar. Dilempar sakit tidak? Sakit. Tergantung dengan apa dilemparnya. Kalau dilemparnya dengan roti tidak sakit. Diambil dimakan. Diambil dimakan, betul. Ya. Roma melempar, rumia dilempar. Nah, sekarang kita terapkan kepada domir. Kalau Roma diterapkan pada domir ana menjadi Roma itu, apa artinya? Saya telah melempar. Saya telah lempar. melempar. Siapa yang melempar? Saya. Saya. Pelakunya, fa'ilnya adalah saya. Hmm. Kemudian rumia. Rumia kita tasrif ke domir ana menjadi rumi itu. Apa artinya kalau begitu? Telah dilempar. Siapa yang dilempar? Tak nampak. Saya. Siapa yang dilempar? Rumi itu. Saya yang dilempar. Saya yang dilempar. Saya dilempar. Berarti rumi itu artinya saya dilempar. Rumita, saya dilempar. Rumita, kamu dilempar. Awak dilempar. Rumia, dia dilempar. Rumi itu, aku perempuan dilempar. Rumiti, kamu perempuan dilempar. Rumiat, dia perempuan dilempar. Rumina, kami berdua dilempar. Rumituma, kalian berdua atau awak berdua dilempar. Rumia, mereka berdua dilempar. Rumina, kami berdua perempuan dilempar. Rumituma, kalian berdua perempuan dilempar. Rumiata, mereka berdua perempuan dilempar. Rumina, kami banyak, kami ramai dilempar, laki-laki. Rumitum, kalian ramai, laki-laki dilempar. Rumu, mereka ramai, mereka banyak, laki-laki dilempar. Rumina, kami perempuan banyak atau perempuan ramai dilempar. Rumituna, kalian perempuan ramai dilempar. Rumina, mereka perempuan banyak, mereka perempuan ramai dilempar. Begitu. Jadi siapa yang dilempar kalau rumia? Kalau rumi itu siapa yang dilempar? Saya. Saya dilempar. Nah, gitu memahaminya. Jadi kalau disebut rumitum berarti kalian dilempar. Tapi kalau kita mengatakan romaitum artinya kalian melempar. Nah, kalau rumitum siapa yang dilempar tadi? Kalian. Siapa yang melempar? Tidak disebutkan. Kalau kita mengucapkan kata rumitum, itu yang dilempar adalah kalian. Lalu siapa yang melempar? Tidak disebutkan. Bapak Ibu, kita sekarang belajar tentang cara membuat majhul. Iya. Tentang cara membuat majhul. Yani, kalau firmadi adalah UIA, Roma, Rumia, Kataba, Kutiba. UIA. Polanya begitu. Nah, tetapi kapan majhul digunakan? Kapan majhul itu dipakai? Itu dipelajari dalam ilmu uslub yang kita belajar setiap hari Minggu, hari Ahad. Nah, ketahuilah fi'il majhul itu digunakan ketika pelaku yang melakukan pekerjaan itu tidak boleh disebutkan, tidak bisa disebutkan atau tidak disebutkan. Jadi ketika kita mengatakan rumitu, aku dilempar, sudah, aku saja yang dilempar, tidak disebutkan siapa yang melempar aku. Fi'il majhul digunakan ketika pelaku dari pekerjaan itu tidak disebutkan. Dan kalau pelakunya disebutkan, maka kita tidak boleh menggunakan majhul.
tetapi harus menggunakan maklum. Nah, tentang hal ini nanti kita akan pelajari pada kelas uslub tentang bagaimana cara membuat kalimat pasif tetapi pelakunya disebutkan dalam kalimat tersebut. Baik, itu saja. Baik Bapak Ibu semuanya, inilah bahasan tentang cara membuat atau melakukan tasrif cara melakukan tasrif lugawi fil madhi untuk fil rumpun 4 majhul dari sulasi mujarrad wazan 10, wazan 11 dan wazan 12. Saya akan tuliskan terlebih dahulu di sini. Ini adalah mufrad, ini adalah musanna, yang berikutnya adalah jama'. Apabila Bapak Ibu mau screenshot, boleh ya, ini saya silakan screenshot. Sebentar. Ini mufrad, saya tuliskan dulu mufradun. Ini musanna. Musanna itu 2 orang ya, atau tasniyah. Ini jama'. Jam'un musanna mufradun. Ya, silakan apabila hendak screenshot. Ustaz, kalau yang maklum daripada kalimah Roma, Romaya, kalau humnya Romu ke Roma, Ustaz? Baik. Kalau kata Roma, ini maklum kan? Ya. Bagaimana ketika kata Roma kita tasrif ke dhamir hum? Bagaimana yo? Caranya kita coba gunakan tahapan. Ro, huruf-hurufnya lihat. Mim, mimnya berharokat apa? Fathah kan? Lalu setelah itu ada huruf ya kan? Kan Roma asalnya Romaya. Nah, maka kemudian kita harokati huruf ya-nya menjadi Romayu. Hum itu kan cirinya ada wawu jamaah, ada wawul jamaati atau wawul jam'i. Wawul jamaah itu adalah wawu sukun. Romayu. Nah, dari kata Romayu kita lihat kembali di sini ada 2 huruf ilat kan bertemu. Ya. Ya dan wawu kan? Nah. Ingat tidak, apabila ada 2 huruf ilat bertemu, apa yang harus kita lakukan? Satu dibuang. Satu dibuang. Yang mana yang dibuang? Ya. Yang pertama, yakni lam fi'il dari sebuah fi'il. Lam fi'il dalam kata Romayu apa lam fi'ilnya? Apa huruf lam fi'il dari kata Romayu? Nompel. Lam fi'il dari kata Romayu apa? Ya. Huruf ya. Huruf iya, ramai. Iya kan? Ya. Roma, Romaya. Ro huruf fa fi'il. Ma, Ya. mim, ain fi'il. Ya kan lam fi'il, betul tidak? Nah. Maka saya tanya tadi, Romayu, mana lam fi'il dari kata Romayu? Iya. Huruf ya. Nah, lam fi'il berupa huruf ya bertemu dengan huruf wawu sukun. Ya dan wawu sama-sama huruf ilat. Nah, apabila ada 2 huruf ilat bertemu, maka huruf ilat yang pertama yang merupakan lam fi'il dari sebuah fi'il itu dibuang. Sehingga Romayu, yu-nya dibuang. Sehingga menjadi macam mana? Romau. Tuh. Begitu saja. Oke, paham. Nah, sekarang kita bandingkan dengan majhul, rumia. Kita ubah ke dhamir hum. Kita tasrif ke dhamir hum. Rumia kita ubah ke dhamir hum menjadi apa tadi? Rumiu kan? Rumiu. Semula kan begitu. Kalau kita belum bisa langsung ke akhir, maka kita gunakan proses dulu. Bertahap. Jadi kata rumia menjadi rumiu. Rumia, rumiu. Nah, kemudian dari kata rumiu sama tadi. Ada 2 huruf ilat bertemu ya dan wawu sukun, maka huruf lam fi'il atau huruf ilat yang pertama dibuang. Sehingga menjadi apa? Rumiu. Kan yu-nya dibuang. Ya. Mi-nya kasroh kan? Ya. Maka menjadi rumiu kan? Ya. Tetapi ini belum selesai. Membaca rumiu itu merepotkan tidak? Senang tidak baca rumiu? Susah. Hah? Susah. Susah. Rumiu. Susah baca rumiu. Secara pelafalan, secara lisan membaca rumiu susah.
sulit, berat. Nah, lagi pula secara ilmu, kalau huruf wawu sukun itu pasangannya bukan kasroh, tetapi doma. Kalau kasroh pasangannya dengan huruf ya, sukun. Sedangkan wawu sukun pasangannya bukan dengan kasroh, melainkan dengan apa? Doma. Maka dari kata rumiu menjadi rumu. Tuh. Begini saja teorinya. Ini silakan praktekkan ke dalam semua kata. Praktekkan dalam semua kata. Jadi kalau kita menemukan sebuah fi'il, lalu kita ingin ubah ke dhamir hum, analisa. Analisa lampilnya misalnya huruf ya, terus harokat sebelumnya apa? Patah atau kasroh? Kalau patah, Roma misalnya, maka menjadi romau. Kalau kasroh rumia, maka menjadi rumu. Ini berlaku untuk semuanya. Kalau lampilnya terbuat dari huruf ya. Ini halaman 5 ya, mohon maaf saya salah tulis. Sekarang ke 4, halaman 4. Coba tebak Bapak Ibu, langsung saja. Masa, coba kita ubah kepada dhamir hum. Masau. Masau. Masyau. Langsung, masyau. Masyau. Bagus, masyau. Naha. Nahau. Apalagi? Jala. Jalau. Jalau. Jalau, semula jalawu, wunya dibuang menjadi jalau. Kemudian khofia. Khofia. Kofia. Hofia. Khofu. Perhatikan ain fi'ilnya apa harokatnya? Kasroh kan? Kasrah. Jadi apa? Khofu, bukan khofau. Kalau khofau nanti fa-nya fathah, khofa. Kan khofia, fi-nya kasroh, jadi khofu. Apa ya khaf? Ya. Rodia, Rodu. Rodu. Baik, berikutnya lagi. Waradu ansi. Kawa, Kawau. kawau. Nawa, Nawau. nawau. Walia, Walu. bagus. Walu. Jahia, Jahu. 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 Berikutnya lagi. Apa misalnya? Asyar. Usia. Busia. Ushu. Bushu apa busau? Kenapa shu bukan sau? Mbak sesuaikan tu. Sebelumnya kasroh kan si-nya. Ya. Bushu bukan busau. Usia. Bushu. Busia, busiu jadi busu. Usia tu apa Ustaz? Tak tahu makna. Gosia itu artinya menutupi. Menutupi. Walaili idza yaghsha. Oh. Demi malam ketika menutupi matahari atau menutupi hari. Berarti gusia artinya Ditutupi. Gusyu artinya Mereka ditutupi. mereka ditutupi, begitu. Sama. Lagi. Fania. Panu.
Panu. Ala. Alau. Ala. Alau. Halo. Alau. Apalagi? Jaro. Jarau. Jaro, bagus. Jarau. Jaro. Berikutnya Kufia. Kufu. Kufu. Kufuan. Surah tu Ustaz. Surah kufuan ahad. Ini dari kata kafa. Kafa apa artinya kafa? Mencukupi. Cukup. Mencukupi. Berarti kufia artinya apa? Dicukupi. Dicukupi. Nah, kalau dalam surat Al-Ikhlas, kufuan ahad itu kufuan maknanya bukan dicukupi, tapi itu maknanya adalah seseorang yang semisal. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Orang yang sekufu. Semisal, setara. Sekufu. Orang jodoh. Beda makna. Kalau di Al-Ikhlas itu maknanya bukan kafa mencukupi, tetapi kufuan di sana maksudnya adalah maknanya adalah Tanding. ya orang yang sebanding, yang sekufu ya. Makhluk yang sekufu atau sekufu. Macam orang jodoh kan sekufu kan, Pak. Bagaimana Ibu? Kalau cari jodoh kan mau yang sekufu gitu. Benar, yang sekufu. Cari jodoh harus sekufu. Iya. Yang satu kufu, jadi kupu-kupu. Itu Bapak ini. Kalau satu kufu, yang lainnya bukan kufu, nanti tidak bisa jadi kufu-kufu. Makanya harus sekufu. Iya, alhamdulillah. Paham ya Bapak Ibu? Cara mengubah kata ke dhamir hum. Memang diantara yang sulit dalam mentasrif itu adalah dhamir hum. Kawat tu gosok ya Ustaz. Bagaimana Ibu? Kawat menggosok ya. Ya, iron, menggosok. Apa kalau di Indonesia itu menyetrika? Sama. Menyetrika, setrika ya. Pakaian setelah dicuci, setelah kering, kemudian dirapikan dengan apa? Iron ya? Iron ya? Ayan tu mikwah. Ya, iron itu mikwatun. 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 Kalau di Indonesia namanya setrika. Sama lah. Sini Sama. Sama. Juga. Ya. Kawa. Menyetrika. Menyetrika. Ada juga menyebut menggosok, ya menggosok pakaian maksudnya. Nah, alatnya mikwatun. Alat setrika. Tuh begini. Seperti setrika tidak Bapak Ibu? Betul, setrika. Kalau Ini gosok, gambar apa? kalau gosok makin rosak baju, Pak. Ya, anggap saja ini setrika ya. Ini mikwatun. Mikwatun. Hikmat. Ya, mikwatun. Kawa mudaratnya yakui ya Pak? Bagaimana Haji? Kawa yakui ya? Iya, kawa yakwi. Yakwi. Coba kalau kawa kita ubah ke dhamir hum bagaimana? Kawa fil madi. Dhamir humnya bagaimana? Kawa. Kawu. Hah? Kawu. Kawau. 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 Kawau kan? Kan fatah ain fiilnya kawa. Wanya fatah. Nah. Kalau kita Kawau. proses, semula kan kawawu. Tuh, kawau. Semula kawayu. Kawayu. Semula kawayu. Lalu yu dibuang maka menjadi kawau. Kawa, kawaya, kawau. Kawa, kawaya, kawau. Kalau gua humahum ya. Kawa, kawaya, kawau.
Kawayat. Kawau itu dari kawayu, lalu kawau. Kawainan. Kalau kuwiya, majunya dari kawa kan kuwiya, betul tidak? Ya. Kawiyat. Coba kuwiya kalau di merhum apa? Kuyu. Kuwu. 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 Kuwu atau kuyu? Kuwu. 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 Kawau dan kuwu kalau ditulis huruf-hurufnya sama loh. Ya. Kawau dan kuwu hurufnya sama, tapi beda makna kalau dibacanya beda. Hikmatun. Kuwu. Kuwu. Nah ini fil madi. Jadi saya tegaskan kembali, Bapak Ibu, kalau kita ingin mengubah kata ke domir hum, perhatikan kata itu. Kalau lam fiilnya terbuat dari huruf ya, perhatikan harokat huruf sebelumnya. Perhatikan harokat huruf sebelumnya. Kalau fathah, contohnya kawa, maka huruf ain fiil tetap fathah, kawau. Tetapi kalau huruf sebelum ya itu kasroh, kasroh, maka kalau huruf sebelumnya itu kasroh, kalau huruf sebelum ya-nya kasroh, maka pada saat domir hum, huruf ain fiilnya menjadi domah. Kuwiyah menjadi kuwu. Ini berlaku untuk mudhore, amar dan nahi juga. Oke, Pak. Contoh ya, contoh. Sebentar, begini. Kata yang lain, yang familiar, yang ramah, yang nyaman untuk kita ucapkan. Misalnya kata masya. Coba masa ubah ke domir hum. Masya Masau. Masau. Udah bagus ya. Masau. Nah sekarang lihat, masa ini fil apa? Al-Madi. Madi. Apa model dari masa? Masya Yamshi. Yamshi. Masa yamshi. Imshi. Masa yamsi. Nah, modelnya yamsi. Coba, yamsi ini kan domirnya di berapa? Domir huwa kan? Coba ubah tasrif yamsi ke domir hum. Yamshu. Masau. Yamsu. Yamshu. Untuk Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Yamshu. Yamshu. Yamsi. Hum, domir hum. Yamsani. Yamshu. Yamsau. Yamsiyani. Yamshuna. Apa? Yamsu, Pak. Yamsu, Pak. Perhatikan ini ayatnya kasroh. Yamsi isinya kasroh. Ya. Yang jadi baris depan, Ustaz. Yamsu. Yamsi. Kalau domir hum semula yamsiuna kan? Yamsuna. Semula yamsiuna, ya kan? Nah, sekarang lihat ada yuna, ada ya sama wawu bertemu. Apa yang dilakukan? Dibuang satu. Ya-nya dibuang kan? Ya, dikeluarkan. Yamshuna. Yamsiuna, ya kan? Ya. Yamsiuna. Yamsiuna senang tak bacanya? Susah, maka menjadi didomahkan menjadi yamsuna. Kalau mudhore humnya ada na. Una. Kalau mudhore, kalau madi tidak ada masau, bukan masauna. Yamshi, yamshiyani, yamshuna. Ya. Amshi, tamshi, yamshi, amshi, tamshina, tamshi. Namshi, tamsiyani, yamsiyani, namshi, tamsiyani, tamsiyani. Namshi, tamshuna, yamshuna, namshi, tamshina, yamshina. Nah, sekarang lagi kata yang lain. Khofiyah. Ya. Bila apa ini? Khofiyah. Madi. Madi. Tadi. Coba ubah ke domir hum. Khofu. Khofu. Bagus. Khofu atau khofau? Khofu. Kenapa nggak khofau? Itu sebab ain fi'ilnya pada bawah. Ya. Sebab ayatnya kasroh. Fi, Kasroh. kasroh kan? Kalau kasroh nanti menjadi doma. Khofi. Khofiyah khofu. Ya. Kalau ayatnya fathah, masya. Nanti pada saat hum tetap fathah. Masya, masau. Roma, romau. Nah, khofiyah ini huruf sebelumnya kasroh kan? Ya. Sama dengan yamsi. Huruf sebelumnya kan si kasroh juga. Ya. Yamsi mudhore.
khofiyah madi. Hmm. Yamsi mudhari khofiyah madi. Tetapi perhatikan ain fiilnya. Yamsi kasro, khofiyah juga kasro, ya kan? Nah. Nah, pada saat hum, meskipun beda fiil, yamsi mudhari khofiyah madi, nanti pada saat hum, ain fiilnya sama, domah. Yamsi menjadi yamsuna, khofiyah khofu. Oke. Jadi kan saya sampaikan Hmm. teori tentang perubahan harokat huruf sebelum huruf ya itu sama antara madi, mudhari, amar, nahi. Perhatikan kalau huruf sebelum ya-nya itu fathah, maka ketika dhamir hum tetap fathah juga huruf sebelum ya itu. Tetapi kalau huruf sebelum ya itu harokatnya kasroh, maka si kasroh itu berubah menjadi dhamma, baik pada saat madi, mudhari, amar maupun nahi. Baik, ini kata khofiyah fiil apa tadi? Madi. Madi. Mudhari'nya apa khofiyah? Khofiyah. Khofiyah. Yakhfa. 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 Wazan berapa ini khofiyah? Wazan 12. Wazan 12 seperti rodia, yardo, nasya, yansa. Nah sekarang lihat yakhfa. Huruf lampilnya apa? Huruf apa? Dari atas. Bukan. Huruf lampil dari kata yakhfa huruf apa namanya? Ya. Ya. Iya kan, yakhfa ada huruf ya di akhir kan lampilnya. Ya. Harokat sebelumnya apa harokatnya? Fathah. Nah, sekarang kita coba ubah ke dhamir hum. Khofau. Mudhari. Yakhfauna. Nah, begitu. Mudhari yakhfauna. Semula yakhfayuna kan? Ya. Yakhfayuna semula. Lalu yu dibuang, maka menjadi yakhfauna. Oh, baguslah Ustaz Melani. Pandai jadi. Bagaimana? Paham? Bagus buat praktis macam ni Ustaz. Sebab kalau tak pandai bab-bab macam ni. Kalau sakit tak pandai. Tapi Ustaz ajar macam ni rasa macam mudah. Iya. Boleh ingat. Jadi, Bapak Ibu, memang di antara yang sulit dalam tasrif itu adalah dhamir hum. Banyak orang yang salah membaca tasrif dhamir hum atau antum. Yang mudzakkar lah. Hum dan antum mudzakkar atau muannas? Apa Ustaz? Hum. Dan antum itu mudzakkar atau muannas? Zakar. Zakar. Baik, saya tulis ya. Hum zakar, antum zakar. Antum, Hmm. saya ulangi ya. Antum dan hum. Ini dhamir mudzakkar atau dhamir muannas? Zakar. Mudzakkar kan? Ya. Nah, Bapak Ibu, antum dan hum ini adalah dhamir mudzakkar. Nah, saya sampaikan pengakuan atau kesaksian saya, testimoni saya dalam tasrif pada saat kita mengubah satu fiil dari satu dhamir ke dhamir-dhamir yang lain, ana, anta, huwa dan semua dhamir yang lainnya, maka di antara tasrif untuk dhamir yang paling sulit adalah antum atau hum. Kalau mudhari antum dan hum. Kalau madi hanya hum. Kalau mudhari antum dan hum dua-duanya ada. Hanya beda huruf ta atau ya. Tajlisuna, yajlisuna. Tamsuna, yamsuna. Nah, kalau madi antum mudah. Jalastum, masaitum. Nah, kalau madi yang sulit itu adalah dhamir hum. Kalau mudhari juga dhamir hum ditambah antum. Nah, saya ulangi lagi. Dalam pelajaran tasrif, mengubah kata dari satu dhamir ke dhamir-dhamir yang lain, yang paling sulit dan sering orang-orang salah membacanya adalah dhamir hum. Dan hum adalah dhamir mudzakkar. Hum adalah dhamir mudzakkar. Contohnya tadi,
Masya pada saat domir hum menjadi masyau. Rodia pada saat hum menjadi rodu. Itu yang mujarod ya. Nanti yang mazid juga sama. Coba masya, kalau kita tulis tamasya, apa domir hum? Ingat teori yang tadi. Tamasyaw. Nah, Tamasyaw. bagus tamasyaw. Teorinya sama. Huruf terakhirnya kan huruf ya. Ya. Alif maksuro. Sebelumnya apa harokatnya? Fathah. Fathah. Kalau fathah nanti pada saat hum tetap fathah. Ain fiilnya. Maka menjadi Masyaw. tamasyaw. Sekarang kita mazidkan. Taman alif sinta. Istamsya. Istamsyaw. Istamsyaw. Istamsya. Ubah ke domir hum. Istamsyaw. Tamasyaw. Istamsyaw. Mudah kan? Ya. Istamsyaw. Oke, ini fi'il madi. Sekarang kita bergeser ke fi'il mudhari. Tamasya mudhari'nya macam mana? Ya. Tamasu. Ya tamassu. Tamasya Ya tamassu. Ya tamassu. Yui. Ya a. Ya i. Ya tamasi. Ya tamassi Ustaz. Yui. Ayu. Tak, balik. Ya a. Istamsan yastamsi. Ya i. Yastamsi. Baik. Tamasya ini wazan berapa? Mazid wazan berapa? Wazan apa? Indah wazan yang 8. Wazan Tamasya mazid kan? Ya. Mazid tambahan apa? Wazan 5 Wazan 5. dengan syiddah. Masih wazan 5. Tak. Mazid Tambah tambahan ada ta dan sudah. syiddah. Wazan berapa ini? 5 Wazan 5. Kalau wazan 5 gimana formulanya? Yui. Ya a. Ya Tamasya. Ya Nah, tamasya. begitu. Wazan 5 itu ya a. Berarti tamasya ya Ya tamasya. ya tamasya. Semuanya tamasyayu, tapi yu-nya tidak boleh dibaca. Menjadi ya tamasya. Bukannya tamasyu, bukannya tamasyi, tapi ya tamasya. Ingat formula yui, ya, i. Kalau istamsya, mudharanya macam mana? Bagaimana? Ya istamsi, formulanya ya, i. Wazan 8 kan? Ya istamsya ini? Ya. Coba kita cek. Ya istamsi. Perhatikan, ya tamasya, ain fiilnya apa harokatnya? Ain fi'il. Kasrah Ustaz. Ya tamasya, perhatikan kata ya tamasya, ain fiilnya mana? Huruf apa? Shin. Shin. Shin, apa harokatnya? Kasrah. Fathah. Oke. Lalu ya istamsi, ain fiilnya apa harokatnya? Kasro. Kasro. Asro, si. Nah, jadi sudah ingat ya, sudah tahu kan? Ya tamasya, ain fiilnya berharokat fathah. Ya istamsi, ain fiilnya berharokat kasroh. Fathah, kasroh. Fathah, kasroh. Fathah, kasroh. Beda kan? Ya. Nah, sekarang coba ubah ya tamasya. Maaf. Ya tamasya domirnya apa ini? Huwa. Huwa. Ya istamsi domirnya apa? Ya stamsi. Yastamshi. Wah. Wah juga. Huwa juga. Tapi Nah, sekarang ditambahkan coba ada tasrif cipta. ke domir hum. Teorinya tadi. Ya tamasya. Ya tamasya madi atau mudore? Sore. Mudore. Mudari. Kalau mudore humnya ada na, ada nun. Yatamasyauna. Nah, begitu. Stamsyauna. Yang ya tamasya kalau domir hum bagaimana? Ya tamasyauna, salnya fathah lagi tuh. Tamasyauna. Ya tamasyauna. Karena ain fiilnya fathah, ya tamasya, salnya fathah kan? Ya, Maka pada saat hum tetap fathah juga.
Yatamashawna. Cuman kalau mudhari ujungnya ada na. Ya. Kalau domir hum kan ada Nah, sama lah. yatamasyawna. Sekarang kalau yastamshi, bagaimana domir humnya? Yastamshuna. Yastamshuna atau yastamsyawna? Shuna. Yastamshuna. Nah, yastamshuna. Kenapa jadi syu bukan saw? Kasra. Kasroh. Mula kasro diubah menjadi doma. Hmm. Yastamshuna. Jadi Bapak Ibu, cara mengubah tasrif dhamir hum baik madhi maupun mudhari juga amar dan nahi. Perhatikan lampilnya. Kalau lampilnya berupa huruf ya atau alif maksuro, maka perhatikan harokat ain filnya. Kalau ain filnya fathah, maka pada saat hum ain filnya tetap fathah. Yatamasya, yatamasyawna. Tamasya madi ya, tamasyaw tetap sya. Tetapi kalau ain filnya kasroh, maka pada saat diubah ke dhamir hum, kasrohnya ditukar, diganti, diubah menjadi Dhammah. dhammah. Baik saat madi, mudhari, amar, nahi maupun nahi. Istamsya, istamsyaw, fathah sya'nya. Tapi kalau rodiya, rodu, Radu. gitu. Nasya, nasu, Asu. gitu. Oke, istamsya ma'lum atau majhul? Istamsha. Maklum. 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 Coba istamsya kita majhulkan bagaimana? Ustumishu. Ha. Ustum. Manjuna. Ustumsya. Ustumsia. Ustumsia. Ustumsya. Ain filnya kasroh si. Ustumsia. Tak sebut pun susah. Coba. Siapa yang bisa ustumsya diubah menjadi dhamir hum? Ustumsu. Haha, bagus begitu. Ustumsyu. Yalah kasrah. Ustumsyu. Kenapa bukan ustumsyaw? Tu Ini kasrah. hakal kasrah. Nah, sebab sebelum huruf ya-nya kasroh si menjadi su. Ustumsyu. Sampai sini paham Bapak Ibu? Paham. Jadi perhatikan harokat ain filnya. Kalau kasroh menjadi doma pada saat hum ya. Kalau fathah tetap fathah. Ini khusus untuk fiil-fiil yang lampilnya terbuat dari huruf ya atau alif maksuro. Nah, saya sampaikan kembali bahwa dhamir hum itu merupakan dhamir yang paling sulit dalam tasrif. Banyak orang yang sering salah membaca tasrif untuk dhamir hum. Nah, tadi saya sampaikan hum itu dhamir mudzakkar atau dhamir muannas? Muzakkar. Mudzakkar. Mudzakkar itu artinya apa? Laki. Nah, mudzakkar itu laki-laki. Memang laki-laki sulit. Memang sulit, Pak. Laki-laki sulit. Makanya mau pasangan kan, Pak. Jadi menyenangkan. Pasangannya dengan yang muda. Kalau antuna lebih mudah. Guna lebih mudah. Gitu. Kalau hum mudzakkar lebih sulit. Untuk yang ini. Tapi nanti ada saatnya lagi yang lain. Perempuan lebih sulit daripada laki-laki. Nanti kita akan ketemu dengan contohnya. Jadi untuk contoh ini mudzakkar lebih sulit daripada muannas. Nanti pada waktu yang lain muannas lebih sulit daripada mudzakkar. Adil. Adil. Bertukar apa? Gantian. Sekufu. 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 Baik, sampai sini paham Bapak Ibu? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita berlatih. yuk. Bapak Ibu, maaf ada mau tanya dulu soalan, silakan.
Ustaz, saya nak tanya hari tu Ustaz ada kata nun niswah tu kan Ustaz, ataupun nun taukid tu untuk kita dah belajar af'alul khamsah dan dia fi'il mudhari' tu ada yang bentuk mu'rab, ada yang bentuk mabni kan Ustaz. Yang mabni tu untuk domir kunna dan antuna kan Ustaz. Ya. Tapi saya ada jumpa dalam Al-Quran yang di hujungnya nun tu ada syiddah Ustaz, ada sabdu. Yang tu Seperti kita, kalau contoh lah, kalau saya nak buat contoh, kalau domir hunna yashkurna, kalau domir antuna tashkurna. Tapi kalau kita jumpa dalam Quran, contohlah ataupun dibuat ayat yashkuranna, yang nun tu macam mana terjadinya yang bersabdu tu Ustaz? itu beda. Itu bukan nun niswah, itu nun taukid. Oh, tu nun taukid. Itu beda lagi. Nanti insya Allah kita akan belajar khusus tentang nun taukid. Ya. Pada pelajaran sorof ini. Kita sudah dekat. Kita sudah dekat. Nun taukid ada dua, ada sakila, ada khafifah kan? Ya. Yang bersabdu dengan tak bersabdu ya Ustaz. Ya. Dan nun taukid itu berlaku untuk semua domir yang 18. Ana, anta, huwa, ana, anti, hiya. Dan itu nanti ada caranya. Dan itu juga seringkali orang tertukar cara membuat cara menggabungkan nun taukid dengan fi'il mudhari'. Sebagai contoh saja ya, ini sekilas aja. Tadi kata yashkuru. Yashkuru artinya bersyukur. Nah, sekarang kita memasukkan nun taukid. Taukid itu apa? Penguat kan? Berarti ketika ada fi'il mudhari' diikuti oleh nun taukid, berarti fi'il mudhari' itu dikuatkan. Bagaimana caranya? Maka caranya adalah begini. Yashkuronna. Ronnya menjadi fathah. Yashkuru menjadi yashkuro. Kita mana? Yashkuronna. Nah, nun sabdu ini bukan nun niswah, bukan domir antunna, bukan domir hunna. Itu taukid. Nun taukid. Domirnya domir apa? Yashkuru domir apa? Domir huwa. Berarti yashkuronna bukan antun, bukan hunna. Yashkuronna itu huwa. Cuman huwa yang diikuti oleh nun taukid berupa enna. Kenapa dia berubah baris daripada yashkuru jadi yashkurun tu Ustaz? Tak jadi yashkurunna. Beda lagi nanti kalau yashkuruna nanti untuk domir hum. Oh, Masya Allah. Nanti. Itu masih nanti. Ini hanya perkenalan dulu aja. Banyak juga orang yang sering kesulitan menggabungkan nun taukid dalam fi'il mudhari'. Karena berkaitan dengan harokat, ada ru, ada ro gitu ya. Yaskuruna, yaskurona. Ini banyak yang kesulitan di situ. Tapi setelah nanti kita akan pelajari dengan cukup mudah setelah kita memahami tahapan-tahapan yang sekarang sedang kita jalani insya Allah. Amin. Baik ya. Sudah cukup. Sekarang kita akan berlatih. Masih ada waktu yang cukup. Kita akan berlatih melakukan tasrif lugawi dari fi'il madhi majhul. Rumpun 4, wazan 10, 11, dan 12 untuk sulasi mujarrodnya. Akan berikan beberapa fi'il dari wazan 10, wazan 11, dan wazan 12. Wazan 10 contohnya kata da'a. Lalu apalagi yang lain? Maha ya. Ini hama misalnya. Lalu kafa. Kemudian lagi di sini kata rodia. Gosya. Apalagi? Nasia. Di sini rowa. Sini lagi misalnya kata sofa. Lalu berikutnya kata apa Bapak Ibu ada yang mau coba ambil? Ala ya, ala.
Kemudian apa lagi? Jana ya. Jangan jana. Jaza. Jaza. Kemudian yang ini misalnya kata walia. Sudah 4 kali 3 12 ya. Kurang. Lagi. Dana. Kemudian apa lagi? Sako. Pelajaran 12 apa satu lagi? Siapa mau ambil? Mau berikan? Bakia. Apa Ibu? Bakia. Oh, bakia. Oke, bagus. Bakia betul. Sudah 5 kali 3 berarti ada 15. Cukup. 15. Untuk kita latihan bersama-sama. Baik, Bapak Ibu, di sini ada 15 fiil, 5 dari wazan 10, 5 dari wazan 11 dan 5 dari wazan 12. Ini adalah sulasi mujarrad. Dan bentuknya semuanya adalah maklum. Silakan Bapak Ibu sebutkan masing-masing ini dari madi, mudhari, amar, nahi. Kemudian setelah itu madinya ubah dari maklum menjadi majhul. Setelah itu kemudian majhul dari madi itu ditasrif secara lugawi. Sebagaimana yang terdapat pada muka surat atau halaman berapa tadi? Muka surat 4 ya. Muka surat 4. Bapak Ibu boleh tengok, boleh lihat halaman 4 ya. Masa menjadi bukan. Muka surat 3. Roma menjadi rumia. Lalu rumitu, rumita, rumia, rumitu, rumiti, rumiat dan seterusnya. Muka surat 3. Jadi Bapak Ibu boleh tengok sampelnya, contohnya pada muka surat 3. Adapun katalog fiil-fiil yang kita gunakan untuk berlatih, bisa lihat, bisa tengok muka surat 9. Baik, ini ada berapa orang? Silakan kita mulai. Kita mulai dari Pak Haji Tahir, silakan kata da'a. Da'a, yad'u, ud'u, la tad'u. Bagus. Da'a, du'iya. Bagus. Du'itu, du'ita, du'iya. Ya. Du'itu, du'iti, du'iyat. Ya. Du'ina, du'ituma, du'iya. Ya. Du'ina, du'ituma, du'iyata. Bagus. Du'ina, du'itum, du'u. Bagus. Du'ina, du'itunna, du'idna. Kenapa dal? Du'ina. Du'ina. Tadi Pak Haji bilang du'idna. Harusnya du'ina. Bagus, selamat Pak Haji Tahir. Alhamdulillah. Berikutnya kata kafa. Kata kafa siapa mengambil? Ya, Ibu Sanadia silakan kafa. Kafa, yakfi, ikfi, la takfi. Ya. Kufia. Lepas tu buat dia punya apa Ustaz? Tasrif lugawi dari kata kufia. Kufia, kufitu, kufita, kufiat. Betul. Kufia. Kufitu, kufiti, kufiat. Ya. Kufina, kufituma, kufina. Kufia. Salah. Kufia. Ya. Kemudian kufina, kufituma, kufita. Bukan. Kufiata. Kufiyata salah. Kufiyata. Iya. Kufina, kufitum, kufu. Betul. Kufu. Ya. Kufina, kufitunna, kufina. Bagus. Selamat. Alhamdulillah. Berikutnya kata Rodia. Ibu Syarifah Rodia. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rodia, yardu,
Rodiya yarda urdu la Irdo. irda, oke. Ya. Rodiya yarda irda la tarda. Bagus. Rudiya. Jadi Rudiya, Ustaz. Ya, Rodia jadi Rudia, betul? Dia Rudi itu Rudita Rudia Rudia pendek. Rudi itu Rudi ti Rudiyat. Ya. Rudi itu mah Rudina Rudi Rudia. itu mah Rudia Rudina Rudi itu mah Rudiyata. Rudiata, baik. Rudina, Rudi itu Rudu. Ya. Dia sama ya. Oke. Rudina, Rudituna, Rudina. Nah, begitu. Bagus. Selamat. Alhamdulillah. Berikutnya kata maha, Ibu Sarifah Tolha. Silakan. Maha yamhu imha Umhu. imhu Umhu. umhu la tamha La tamhu. Kalau hu lagi. La tamhu. la tamhu Umhu la tamhu. Ya. la tamhu. Jadi dia punya fi'il majhul jadi muhiya. Muhya. Maha menjadi muhya. Baik. Muhiya. Muhitu, muhita, muhiya. Ya. Muhitu, muhiti, muhiyat. Ya. Muhina, muhituma, muhiya. Ya. Muhina, muhituma, muhiyata. Ya. Muhina, muhitum, muhu. Ya. Muhina, muhitunna, muhina. Bagus. Selamat. Alhamdulillah. Amin. Berikutnya kata hama, Ibu Siti Munirah. Silakan. Hama yahmi ihmi la tahmi. Ya. Hama humiya. Ya. Humitu humita humiya. Humitu humiti humiyat. Humina humituma humiya. Humina humituma humiyata. Humina humitum humu. Ya. Humina humitunna humina. Bagus. Selamat. Alhamdulillah. Berikutnya kata Gosya, Ibu Misalma. Silakan. Ibu Misalma udah siap? Oke. Nah, begitu silakan Ibu Laila. Gosya. Bismillahirrahmanirrahim. Gosya. Ya. Gosya. Itu tak sih? Gosya, ulang. Gosya. Yaghsha. Ya. Yaghsha. Ya. La taghsha. Betul. Gosya. Gusya. Ya. Gusyitu. Gusyita. Gusya. Ya. Gusyitu. Gusyiti. Gusyat. Ya. Gusyina. Gusyituma. Gusya. Ya. Shina, Ushituma, Ushita, Usyata. Ushiyata, Ya. Ushina, Ushitum, Ushitu, Ushina, Ushina, Ingat hum. Ushitum, Ya, hum.
Usyu. Bukan. Usyu. Apa ya? Si kasro ketika bertemu dengan ya menjadi Usyawe. wusyu. Usyu. Kasro menjadi doma kan karena bertemu wawu sukun. Usyu. Wusyu. Usyu. Jadi ushina, ushitunna, ushina. Nah, begitu. Hum wusyu. Ya, memang hum itu paling menantang ya, paling menantang. Hum laki-laki muzakkar. Berikutnya kata sofa. Silakan siapa mau ambil? Pak Haji Parman ya? Belum. Sofa silakan Pak Haji. Sofa, sufu, Madi mudhari amar nahi dulu Pak Haji. sofa, yasfu, usfu, la tasfu. Ya, bagus. Sofa, sufia, Ya. sufitu, sufita, sufia. Ya. Sufitu, sufiti, sufiyat. Sufina, sufituma, sufia. Sufina, sufituma, sufiyata. Sufina, sufitum, sufu. Sufina, sufitunna, sufina. Bagus, selamat, alhamdulillah. Baik, berikutnya rawa. Ibu Ida silakan. Rawa. Rawa, yarwi, irwi, la, tarwi. Bagus. Rawa, ruwi, ya. Ruwiyah. Ruwitu, ruwita, ruwiya. Ruwitu, ruwiti, ruwiyat. Ya. Ruwina, ruwituma, ruwiya. Ya. Ruwina, ruwituma, ruwiyata. Ya. Ruwina, ruwitum, ruyu. Ruwu ya. Ruwina, ruwitunna, ruwina. 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 Ya, bagus. Selamat, alhamdulillah. Berikutnya kata nasia Ibu Nazra, silahkan. Nasia, yansa, insa, la tansa. Ya. Nasia, nusia. Ya. Nusitu, nusita, nusia. Nusitu, nusiti, nusiat. Nusina, nusituma, nusia. Nusina, nusituma, nusiata. Nusina, nusitum, nusu. Nusina, nusitunna, nusina. Bagus, selamat, alhamdulillah. Berikutnya kata ala Ibu Rolia, silahkan. Ala. Assalamualaikum. Bismillah. Ala. Ya. Ala. Ya. Ala ya'lu. Betul. Ala ya'lu. 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 La ta'lu. Kalau lu doma, maka u-nya doma. Alif dulu. Lu. La ta'lu. Ya. Ya'lu. Apa ni ala? Yu'li. Ala dimajulkan Ibu. Ala jadi Sofa menjadi Sufia, Maha Muhia, ya. Berarti kalau ala? Ulia. 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 Iya. Ulia ya. Mulia itu sudah majul, Ibu tinggal tasrif secara lugawi. Muli itu begitu. Oh, okey. Olitu, olika, olia. Ya. Olia. Olitu, oliti, oliat. Ya. Olina, olituma, olia. Ya. Olina, olituma, tamat, Uliata. Uliata. Olina, Ya. olitum,
uliyu. Bukan. Hum. Hum uli. Ulina uli. Li didomahkan. Ulu begitu. Ulu. Okey. Ulina uli. Ulu. Ya. Ulina uli. Tunna ulina. Ya, bagus begitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berikutnya kata jaza, Ibu Halimah Abdul Karim. Jaza, silakan. Okey, baik Pak. Jaza. Jaza yajzi, ijzi la tajzi. Betul. Jazia, betul Pak. Jazia juzia. Jaza bukan jazia. Oh, jaza juzia. Ya. Jaza juzia, juzitu juzita juzia. Ya. Juzitu juziti juziat. Juzina juzituma juzia. Ya. Juzina juzituma juziyata. Ya. Juzina juzitum juzu. Ya. Juzina juzitunna juzina. Bagus, selamat. Alhamdulillah. Ibu Halimah semakin baik, selamat. Alhamdulillah. Berikutnya kata walia. Ibu Absa mau coba walia, Ibu? Silakan. Barangkali mau coba. Walia. Ya, Ibu Absa barangkali mau coba walia. Baik. Rasa saya susah nak bergerak saya. Gimana, Ibu? Okey, rasa saya susah nak bergerak. Okey, walia Ustaz Ya. Walia macam mana Ustaz? Baik. Sebentar, walia ini agak sulit. Ini sebab huruf pertamanya wawu. Ya, itu Ingat, dia. Kalau huruf pertamanya wawu maka menjadi walia Yali. Nah, begitu. Ini walia yali, bukan walia yaula. Walia yali, nanti amarnya macam mana? Li. Nahila. La tali. Nah, tali begitu. Ini tasik jadi istilahnya. walia, yali, li, la tali. Ya, bagus. La tali. Nah, tali. Baik, alhamdulillah. Sekarang walia dimajhulkan. Walia, wulia. Ya, bagus. Walia, wulia. Betul, Ustaz? Betul, betul, Ibu. Okay. Uli tu, ya. ulita, uli. Ulia. Ulia. Ya. Uli tu, no. Betul. Uli tu, uliti, uliat. Ya. Ulina, ulituma, ulia. Betul, ulia banyak. Ulina, ulituma, ulina. Ulina. Uliata. Oh, uliata. Ya. Ulina, ulitum. Bulu. Ya. Ulu. Ulina, ulitunna, ulina. Bagus, selamat. Alhamdulillah, Bu Absal. Berikutnya Ibu Halimah alias Dana. Ibu Halimah alias mau coba? Dana? Bismillahirrahmanirrahim. Dana, danu, dana, danu, udanu. Ya. La tadnu. Bagus. La tadnu. Okey. Dana, okay. Dunia. Okey. Dunia. Okey. Saya
Dunitu. Ya. Dunitu. Dunita. Dunia. Ya. Dunitu. Duniti. Ya. Dunia. Ya. Dunina. Dunituma. Dunia. Ya. Dunitna. Dunituma. Duniata. Ya. Dunina. Dunitum. Ya. Duni. Dunu. Dunu, betul. Dunu Ya. Ya. Dunina. Dunituna. Dunina. Bagus, selamat. Alhamdulillah, Ibu Malima Ilyas. Berikutnya kata saqa. Ibu Misama mau coba, Ibu? Silakan, barangkali Ibu mau coba. Oh, saya cuba Ustaz. Oh, sorry tadi saya tak ada kat sini. Iya. Sako yaski Ustaz. Betul. Sako yaski uski la tasqi. Bukan us tapi is. Kalau ki alifnya. Iski la tuski. Atas. La tasqi. Boleh diulang? Nanti ya. Sako yaski uski. Iski la tuski. La taski. La Sako yaski iski la taski. Oke, bagus. Selamat. Berikutnya. Itu sako ya. Sako sukia. Sukia kan? Betul. Sukia, sukitu, sukita, sukia. Ya. Sukitu, sukiti, sukiata. Belum. Sukiat. Sukiat. Sukina, sukituma, ya. Sukia. Iya, ta. Nanti Ustaz zakar dulu Ustaz. Belum. Belum. Ya. Sukia, nanti ya. Sukina, sukituma, sukia. Ya. Sukina, sukituma, sukiata. Ya. Sukina, sukitum, suku. Ya. Sukina, sukitunna, sukina. Bagus, selamat. Alhamdulillah. Terakhir kata bakia, siapa mau ambil? Silakan kata bakia. Cuba Ustaz. Bu Saadia, silakan. Okey. Bakia, yabqa, ibqa, la tabqa. Betul. Bakia, bukia, bukitu, bukita, bukia. Ya. Bukti, Ya, betul, Ibu. Terus, silakan. Bukiti, bukiyat. Buktina, buktituma, bukiya. Buktina, buktituma, bukiyata. Buktina, buktitum, buku. Buktina, buktitunna, buktina. Alhamdulillah. Begitulah Bapak Ibu semuanya pelajaran kita malam hari ini. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada soalan? Silakan, kita beri waktu dulu. Ada saya Ustaz. Ibu Lela, silakan. Tadi walia, yali, li tu tanpa ya Ustaz. Li, la tali. Iya. Walia, yali, li, la tali. Kenapa wawunya hilang? Ingat, kalau ada fiil yang huruf pertamanya wawu, wawunya dibuang, ya kan? Ya. Walia, yali, li, la tali. Seperti wako, yaki, ki, la taki. Wafa, yafi, fi, la tafi. Begitu. Yang fi'il nahi tu ya dia pun dihazafkan Ustaz, la tali. Iya. Ianya dibuang. Okey. Hadfu harfil illati, membuang huruf illat. Baik, syukur Ustaz. Ada lagi kah? Kalau masuk lam dia berbaris balik Ustaz. Bagaimana Ibu? Kalau sebelumnya ada amil lan, dia berbaris semula Ustaz.
An, lan. Tadi kan tali kan, wadia, yali. Kalau masuk kalimah lan, dia akan berbaris semula ya tu ya Ustaz. Lan talia. Okey. Tali ketika menjadi nasab, mansub ya. Nanti huruf ya-nya, lam fi'ilnya menjadi fathah. Lan talia. Lan ini kan huruf nasab. Ya. Nah, tali, lan ketika diawali oleh lan maka menjadi lan talia. Sama dengan yajri, lan yajriya. Yamshi, lan yamshiya. Yajri, lan yajriya. Yagwi, lan yagwiya, dan seterusnya. Begitu Ibu. Ya-nya hidup ya Ustaz. Ya-nya hidup. Dan hidup. Ya. Ya-nya hidup dan hidupnya fathah. Mansub. Begitu ya Bapak Ibu ya? Ya Pak. Ada lagi mau tanya? Cukup? Ya cukup Pak. Ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu semua, kita bersyukur malam hari ini kita bisa belajar dengan baik, bisa berlatih dan juga bisa menerapkan tasrif lugawi untuk majhul dari fi'il rumpun 4 thulathi mujarrad. Fi'il madi majhul. Tentu saja pelajaran kita hari ini memberikan kepada kita insyaallah pemahaman yang bertambah dari sebelum-sebelumnya dan semoga kita selalu mendapatkan manfaat dari pembelajaran kita. Kita juga bersyukur karena kita bisa menghadiri pembelajaran ini dan semoga Allah anugerahkan kepada kita semuanya keberkahan, pemahaman, kekuatan, kesehatan, kesembuhan. Yang sakit, semoga Allah segera anugerahkan kesembuhan. Yang sehat semakin kuat, semakin sehat, dan semakin afiat. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu saja. Selamat rehat malam hari ini. Semoga semuanya semakin sehat dan kuat pada hari-hari berikutnya. Baik, hadza huwa darsuna fi hadhil lailah. Nakhtatim darsana bilhamdallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran jazilan ala ihtimamikum wa indimamikum wa musyarakatikum. Akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sa'id. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.